Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, sekarang ini saya ada di komplek pemakaman Candi Ongkek yang ada di Dukuh Debong Timur atau Debong Wetan, Tegal Kota. Pemirsa, di tempat ini saya akan melanjutkan keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Majapahit. Pemirsa, dimanapun Anda berada, di episode yang lalu ceritakan tentang Ronggo Kuweni bersama dengan Kudo Swaboyo, yang mana Ronggo Kuweni menceritakan tentang asal-usul orang Sunda, pemerintahannya, dan juga aturan-aturan di dalam masyarakatnya, dan juga agama-agama yang dipercayainya. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, oleh Kudo Swaboyo, hal itu menjadi penting karena katanya untuk oleh-oleh cerita sepulang nanti dari Sunda. Pemirsa, akhirnya keesokan hari, duta atau utusan dari kerajaan Majapahit diterima oleh sang penguasa Sudagal, yaitu Prabu Linggobolo. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya semua peserta, orang yang dipercaya oleh kerajaan Majapahit sudah hadir di Balai Irung, yaitu Pendopo Agung di Surawiseso. Duta yang langsung dipimpin oleh seorang patih senior, yaitu Patih Majuratna, bersama dengan rombongan sudah mempersiapkan diri dan sudah tiba, sudah mengambil tempat duduk yang telah disediakan oleh para pemimpin Sunda, yaitu di Balai Irung Surawiseso, Sudagal. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja karena terlebih dahulu sudah didahului oleh surat layang yang dikirimkan ke Sunda bahwa Majapahit akan mengutus seseorang untuk menjajaki berbagai macam kemungkinan kerjasama antara Majapahit dengan Sunda. Oleh sebab itu, kehadiran dari para duta utusan dari Majapahit ini tidak mengejutkan karena sudah didahului dengan nawolo atau layang atau surat yang mendahului sebelum orangnya datang. Pemirsa dimanapun Anda berada, para tamu disambut dengan baik, disambut dengan ramah tamah, dan ulat sariro engkang nuju prono, artinya penerimaan tuan rumah yang selayaknya berdasarkan adat Widiwidono, berdasarkan adat yang baik, yaitu menerima tamu
yang selayaknya, yang semestinya. Oleh sebab itu, di sana orang yang dipercaya untuk menerima tamu, yaitu Hamangkubumi, Patih Bunisuro, dan ada juga Temenggung Larang Agung dan Lurah Tamtomo Ronggo Kuen. Kemudian tamu-tamu utusan duta dari Mojopahit dipersilakan untuk masuk ke Balai Irung dan menempati kursi yang sudah disediakan. Para tamu menggunakan kostum, menggunakan pakaian layaknya pakaian yang dipakai dinas sehari-hari, seperti Hamangkubumi Patih Bunisuro dengan menggunakan pakaian kebesarannya seorang patih. Demikian juga Temenggung Larang Agung yang kemarin menerima tamu-tamu Mojopahit saat baru datang, disuguhi berbagai macam makanan dan minuman serta tetabuhan dan tari-tarian. Saat itu Lurah Temenggung Larangan Agung menggunakan pakaian biasa, tetapi sekarang menggunakan kostum kemiliteran dan lengkap dengan pangkatnya yang ada di pundak, yang menunjukkan bahwa dia adalah melekat sebuah jabatan, yaitu Temenggung, termasuk Kudokwen yang kedudukannya sebagai lurah Tamtomo. Jabatan lurah biasanya memiliki anak buah antara 40 sampai 50 orang. Oleh sebab itu, jabatan lurah keprajuritan bukanlah dianggap enteng karena sudah memiliki anak buah antara 40 sampai 50 orang. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian kalau diamati Balai Irung, di sana sudah ada 3 kursi utama, yaitu kursi Dento, kursi Rengo. Tidak lain adalah sebuah singgasana yang pastinya akan ditempati oleh Prabu Linggobuwono. Kemudian ada kursi yang mengapitnya. 3 kursi utama ini, siapa yang akan menempati? Apakah ditempati oleh Prabu Linggobuwono bersama Permaisuri, atau ditempati yang lain? Nah, kemudian ada kursi yang letaknya terpisah tetapi tidak jauh. Kemudian ada kursi yang berderet. Oleh sebab itu, semuanya masih menunggu, yaitu kehadiran dari Sang Prabu Linggobuwono bersama Permaisuri dan Dyah Pitaloka Citrorusmi. Akhirnya para tamu dari Mojopahit harus menunggu sebentar, dan secara berbisik-bisik, yaitu Kanuruhan Gajah Enggon menyampaikan kepada duta dari kerajaan Mojopahit, yang mana agar di dalam penghormatan saat Prabu Linggobuwono ini memasuki Balai Irung, maka harus disambut dengan penghormatan. Oleh sebab itu, Gajah Enggon
karena saat mudanya dia adalah senopati pasukan Bayangkara yang sangat terkenal di Mojopahit. Oleh sebab itu mengatakan kepada yang lain, biar aku nanti yang memimpin penghormatan dari duta kerajaan Mojopahit sehingga terkesan serentak. Dan itu disanggupi, diijai oleh Patih Maduratna dan yang lainnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata benar. Prabu Linggobuwono bersama permaisurinya, yaitu Dewi Roro Lingsinga, dan putrinya yang cantik jelita, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi, dan juga ada putra adik dari Dyah Pitaloka Citraresmi, yaitu Pangeran Niskolo Wastu Kencana. Tapi usianya masih anak-anak, masih 9 tahun. Dan kemudian di Balai Irung ini sudah nampak lengkap karena Prabu dan permaisuri beserta putra-putrinya sudah hadir. Kemudian para pejabat yang ditugasi berbagai hal oleh Patih Linggobuwono, oleh Patih Bunisoro dan Prabu Linggobuwono, semuanya sudah dalam keadaan menempati pos masing-masing. Oleh sebab itu, setelah dilakukan penghormatan oleh para duta yang berasal dari Mojopahit itu, akhirnya Sang Prabu Linggobuwono bersabda, hamba atas nama pribadi Prabu Linggobuwono dan juga atas nama Kerajaan Sunda Galuh, maka aku mengatakan selamat datang saya ucapkan kepada para tamu dari Kerajaan Mojopahit. Oleh sebab itu, dipersilakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kehadiran duta dari Kerajaan Mojopahit ke Sunda Galuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh sangat santun Prabu Linggobuwono ini di dalam menyampaikan sesuatu, sehingga suaranya begitu indah dan enak didengar, sejuk. Oleh sebab itu, karena yang jelas sejak semula Patih Maduratna ini yang selalu menunduk, karena menjadi sebuah kebiasaan di Kerajaan Mojopahit. Seorang hamba bawahan orang-orang di istana, apabila terjadi pasewakan agung, maka tidak ada yang berani dan menatap rajanya. Mereka semuanya tertunduk. Dan apabila menatap wajah seorang raja, itu membahayakan bagi keselamatan diri sendiri. Karena menatap wajah seorang raja, kalau tidak dipanggil, maka itu merupakan pelanggaran. Oleh sebab itu, kebiasaan itu dibawa sampai ke Sunda. Setelah ada tanda-tanda, dipersilakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan, maka secara tidak langsung
adalah memerintahkan kepada utusan kerajaan Majapahit untuk menyampaikan apa yang menjadi tugasnya dari seorang raja. Oleh sebab itu Patih Maduratna bangkit dan mengatakan, hamba Tuanku, untuk melengkapi kehadiran kami, maka untuk itu hamba kirimkan Nawolo surat sebelum kehadiran hamba ini. Oleh sebab itu, sebelum hamba menyampaikan maksud saya, maksud dan tujuan kehadiran kami di kerajaan Sunda Galuh ini, oleh sebab itu hamba memperkenalkan diri. Hamba sendiri adalah seorang patih, yaitu patih dari sebuah kerajaan bawahan dari kerajaan Majapahit. Kemudian di sebelah kanan saya Gajah Enggon, yaitu seorang pejabat tinggi yang ada di kerajaan Majapahit, kedudukannya sebagai Kanuruhan. Setelah ditunjuk, Gajah Enggon kemudian merapatkan tangannya, kemudian mendekatkan ke hidungnya sebagai bukti bahwa dia yang bernama Gajah Enggon menghaturkan sembah sungkem kepada Prabu Linggopo. Setelah itu, di sebelah kiri saya adalah seorang pelukis dari kerajaan Majapahit, yaitu bernama Podang Salisir. Maka setelah Podang Salisir diperkenalkan, maka sama sikapnya seperti yang dilakukan oleh Kanuruhan Gajah Enggon, yaitu merapatkan tangannya, kemudian mendekatkan kepada hidung sebagai bukti bahwa dia adalah yang bernama Podang Salisir melakukan sembah sungkem di hadapan Paduka Prabu Linggopo. Dilanjutkan oleh Patih Maduratna. Sedangkan pejabat-pejabat Majapahit yang disertakan untuk mengikuti saya ke Sunda ada di belakang saya. Oleh sebab itu, hamba akan memperkenalkan masing-masing. Di belakang hamba ada Mapanji Empu Elam. Mapanji Empu Elam, pangkat yang disandangnya adalah Sang Arya Rajapara Krama. Sang Arya Rajapara Krama adalah pejabat tinggi di kerajaan, di istana kerajaan Majapahit. Arya Rajapara Krama memiliki tugas penting di kerajaan Majapahit. Tugas yang diembannya Mapanji Empu Elam adalah mempersiapkan upacara-upacara kerajaan. Oleh sebab itu, apabila ada kunjungan-kunjungan resmi, negara sahabat yang datang ke kerajaan Majapahit atau dilakukan sebuah pertemuan antara raja dan pejabat-pejabat serta raja dengan raja-raja bawahannya, maka yang mempersiapkan adalah seorang pejabat tinggi, namanya adalah Empu Elam, yang kedudukannya sebagai Sang Arya Rajapara Krama.
Kemudian di belakang saya yang kedua Paduka Prabu, yaitu Empu Kaposo sebagai Sang Arya Suro Dirojo. Dan yang ketiga adalah Empu Menur Sang Arya Wongsoprono. Dan yang keempat adalah Empu Kapat sebagai Sang Arya Pati-Pati. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya juga walaupun Gajah Enggon sudah diperkenalkan awal, maka Gajah Enggon juga diperkenalkan kembali. Kemudian hamba juga membawa kanuruhan Gajah Enggon yang memiliki tugas khusus, yaitu pesan yang akan disampaikan kepada Prabu Linggobuwono secara khusus, yang akan disampaikan kepada kanuruhan Gajah Enggon. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Patih Maduratna melanjutkan apa yang akan disampaikan. Paduka Prabu Linggobuwono, saya menerima pesan yang harus hamba sampaikan kepada Paduka. Yang pertama adalah Baginda Prabu Hayam Wuruk menitipkan salam kepada Paduka Prabu Linggobuwono beserta keluarga. Kemudian oleh Prabu Linggobuwono, hal itu disambut dengan sangat gembira. Aku terima salam santun dari Baginda Prabu Hayam Wuruk, dan sepulang dari Sunda, tolong aku juga menyampaikan salam kepada Baginda Prabu Hayam Wuruk. Oleh sebab itu, sampaikan salamku kepada beliau sepulang kamu dari Sunda. Kemudian Empu Tilang memberikan tanggapan dengan menyatukan tangannya, kemudian merapatkan sampai ke hidungnya dan sambil membungkukkan badannya sedikit. Itu menunjukkan bahwa sikap atau gestur tubuh yang seperti ini menunjukkan kesiapan menerima tugas, yaitu menyampaikan salam dari Prabu Linggobuwono yang akan disampaikan kepada Baginda Prabu Hayam Wuruk di Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, dilanjutkan, izinkan hamba Prabu Linggobuwono, hamba atas nama beliau juga mengajukan permintaan sebagaimana yang tertulis di dalam Nawolo surat layang yang sudah dihaturkan kepada Kerajaan Sunda. Akhirnya ditanggapi oleh Prabu Linggobuwono, silakan, jangan sungkan-sungkan. Hamba tuanku, Sri Baginda Prabu Hayam Wuruk saat ini berada pada posisi usia sudah 23 tahun. Oleh sebab itu, oleh ibundanya, yaitu Sri Gitarja Tribhuwana Tunggal Dewi, sudah selayaknya
apabila Baginda Hayam Wuruk untuk mencari pasangan hidup sebagai seorang permaisuri. Sudah banyak putri-putri dari Raja Bawahan, baik itu yang didatangkan secara langsung maupun mengutus seseorang untuk menggambar putri-putri itu. Tetapi sampai hari ini Baginda Prabu Hayam Wuruk masih belum menemukan kecocokan terhadap putri sebagai pendamping hidupnya. Oleh sebab itu, sampailah terdengar kabar bahwa di Sunda Galuh ini ada seorang putri yang cantik jelita. Berita itu tersiar sampai ke Mojopahit, dan Baginda Prabu Hayam Wuruk terkesan tertarik terhadap apa yang disampaikan, kabar-kabar yang datang ke Mojopahit. Oleh sebab itu, memerintahkan kami untuk mengantarkan Podang Salisir, dan di samping itu juga untuk menjajaki berbagai kemungkinan kerjasama antara Sunda dan Mojopahit. Oleh sebab itu, perkenankan dan izinkan apabila nanti Podang Salisir yang dikirim Baginda Prabu Hayam Wuruk melukis atau menggambar putri Kedaton, yaitu Dyah Pitaloka Putrarso. Akhirnya Baginda Prabu Linggabuwana, benar, aku mengizinkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Prabu Linggabuwana menyampaikan, nah sekarang silakan apabila ada yang ingin menyampaikan pesan khusus untuk saya yang berasal dari Mahamepatih Gajah Mada. Akhirnya oleh Patih Maduratna dikatakan, mohon ampun Prabu Linggabuwana, berdasarkan pesan yang disampaikan Gajah Enggon, maka Patih Gajah Mada memberikan sebuah syarat agar di dalam menyampaikan pesan khusus ini sifatnya tidak terbuka, sifatnya harus tertutup. Oleh sebab itu kami mohon waktu khusus agar terjadi pembicaraan secara khusus antara Kanuruhan Gajah Enggon dengan Paduka Prabu Linggabuwana. Baiklah, usul itu diterima dan akan saya berikan waktu besok. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya sejak awal telinga sudah mendengarkan musik-musik Sunda, walaupun letaknya agak jauh di Pendopo Agung Surawiseso ini, tetapi suaranya sungguh sangat bisa dinikmati. Kemudian juga kalau dipandang, di sana juga penari-penari dan penyanyi beraksi, walaupun suaranya tidak begitu kencang karena jaraknya antara pertemuan di Baleirung itu dengan para penabuh
dan penyanyi memang sengaja diberikan jarak tertentu agar tidak mengganggu justru malam itu. Dan juga disediakan masakan-masakan, makanan-makanan dan minuman khas Sunda. Akhirnya setelah pertemuan itu, para tamu dari Kerajaan Majapahit dipersilakan untuk masuk ke ruangan khusus untuk menikmati hidangan, minuman, dan bisa menyaksikan para penyanyi dan penari membawakan lagunya dan tari-tariannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Apakah yang akan disampaikan Kanuruhan Gajah Anggor saat melakukan pertemuan khusus dengan Prabu Linggobon? Pesan apa yang akan disampaikan? Apakah pesan itu bisa diterima oleh Prabu Linggobon? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan